Halo guys, Pajama Mana di sini dan biasa saya ada Nyonya di sini, Ina ya. Hai. Nah, hari ini kita akan berbagi gimana caranya menghabiskan 4 hari 3 malam di Jeju Island ya. Nah, ini kita akan berbagi how to spend 4 days 3 night in Jeju Island, South Korea. Ya gitu ya nggak? Ya, Nah, ya iya nggak? ya. Ya beneran ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat nih, ini kita ada foto-foto kerennya, slide-slide-nya. Jadi eh so, apa yang akan kita bagikan adalah contekan rute yang asik dan menyenangkan untuk keliling Jeju Island selama 4 hari 3 malam. Jadi kamu bisa menghemat waktu untuk traveling dan nggak perlu pusing lagi bikin itinerary, ya nggak? Nah, Yes. ini itinerary bukan cuman kita yang bikin nih, ini dari lokal guide langsung. Keren gak tuh? Nggak usah pusing-pusing lagi lah gitu kan. Untuk teman-teman mikirin itinerary ini bakalan keren banget lah, ini bakalan bagus. So nanti kita lihat ya gimana caranya ya. Nah, jadi ayo waduh kawan. Nah, setiap bulan kita hosting open trip ke Jeju ya, saya dan Ina. Banyak kan ini nih Nyonya nih yang yang hosting, yang jadi guide-nya. Setiap bulan kita bikin. So itinerary ini adalah yang sama yang kami gunakan untuk ajak teman-teman traveling keliling Jeju Island. Jadi setiap kita open trip ke Jeju, itinerary ini kita pakai. Nah kan, jadi teman-teman yang belum pernah ke Jeju nggak perlu tuh pusing-pusing lagi, betul nggak yang? Yes. Lah, yes, 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 yes. Lu cerita dong, nah, apa gimana kayak bagus ya, bagus keren nggak Jejunya? Iya, bagus banget. Sebetulnya karena memang Jeju ini nggak terlalu besar juga, jadi kita harus pinter-pinter nyusun itinerary. Ah, betul Karena banget. kalau enggak, kamu bisa ngabisin waktu cuman untuk pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Emang kenapa sih harus bagus gitu ya? Jeju harus harus baik ya. Bikin itinerary-nya gimana tuh yang? Karena kita nggak punya waktu banyak, tapi tempatnya kalau kita itinerary-nya bagus, banyak juga dengan waktu sempit itu kita bisa dapetin tempat-tempat keren. Iya benar sih. Pasti kan banyak-banyak juga teman-teman ya yang itu Iya. dia kerja kantoran nggak punya waktu banyak Ya, gitu kan, itu. cuman punya 4-3 harian gitu kan, ya Iya. 4 hari 3 harian. Repot juga sih ya kalau Repot harus keliling-keliling, masih mikir juga di Nah itu sananya kan. karena kemarin juga ada orang Malaysia yang nanya ke aku, dia bingung, dia tinggalnya di di selatan, tapi dia mau mainnya ke arah utara, tapi mungkin masih bingung untuk transportasi karena di sana transportasi itu terbatas. So it's gonna be awesome ya, oke? Nah, jadi kita lihat lah kayak gimana sih sebenarnya kalau 4 hari 3 malam ke Jeju. Ini ada foto-foto keren gitu kan. Jeju itu keren banget ya tempatnya ya. Ya. Pertama kali kemarin juga waktu itu eh ikut ke Jeju nih, ikut sama Nyonya. Keren banget tempatnya, swear. Wah, jadi ini bakalan banyak foto keren. Teman-teman lihat ya. Nah, ini jadi inspirasi juga nantinya. Nah, ini hari pertama ya kita berangkat ya. Ya. Meeting point di mana yang biasanya Untuk kita? penerbangan ke Jeju itu ada 2 pilihan. Teman-teman bisa lewat Seoul, nanti pindah ke Gimpo Airport, baru terbang ke Jeju, atau via Kuala Lumpur yang bakal bikin kita free visa. Iya bener lah. Itu free visa kalau dari KL langsung ya. Yes. Dan untuk info teman-teman, sejauh ini penerbangan langsung ke Jeju itu cuma dari Kuala Lumpur gitu kan ya. Dan kalau terbang langsung ke Kuala Lumpur kita nggak butuh visa, bener ya? Ya. Nah itu nggak butuh visa, jadi enak banget lah. Nah itu biasanya, dan itu nggak tiap hari ya, nggak tiap hari ya terbang ke Jeju itu. Mungkin seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali ya, 3 kali ya? Iya. Nah, ada jadwalnya itu. Nah, diceknya nanti. Nah, hari pertama itu keberangkatan. Itu biasanya pagi ya. Pagi kita Sampai sana, pagi sampai sana 1:30 siang. sampai sana lebih kurang 1:30 siang. Nah, Satu penerbangan 1 hari. satu penerbangan. Nah, ini Jeju International Airport. Nggak terlalu besar ya. Tapi enak, dekat ke kota ya. Iya, deket banget. Mungkin sekitar 10 atau 15 menit ke downtown Jeju. Nah, iya 10 sampai 15 menit ke kota ini. Ini International Airportnya nggak terlalu besar gitu, tapi rapi gitu. Dan untuk airport transfer di sana ada apa aja sih? Ada taksi, ada kalau teman-teman udah sewa van bisa pakai van atau bisa pakai bus. Ada bus ya. Ya. Nah, bus harganya Bus 1.000 murah ya. banget, sekitar 1.000 sampai 10.500. Tapi kalau banyak kan juga enak naik taksi sih ya, sama aja ya. Iya, naik taksi juga lebih murah. Kalau ke kota, kalau nginepnya di kota, karena Iya, kalau nginepnya biasanya di kota bener. traveler itu ada 2 pilihan, dia nginepnya di kota atau di area Seokwipo yang lumayan sekitar 1 jaman lah. Ya benar ada. Iya,
nginepnya di kota tuh enak banget sih. Kemarin kita nginep di kota ya. Ya, Itu cuman berapa menit pakai bus gitu atau taksi gitu kan. Itu udah sampai kota. Wah, enak banget pokoknya kalau nginep di kota. ya, Dan sebetulnya harga penginapan hotel di kota walaupun kecil di kota itu tapi harganya sama dengan hotel bintang 3 yang di pinggiran ya. iya. Yang Jadi aksesnya ya, susah yang kemana-mana. aksesnya susah kemana-mana. Jadi sih kalau saya prefer itu nginep di kota enak ya gitu kan. Ya. Nah hari pertama biasanya kita ngapain Nang? Untuk hari pertama biasanya kita kalau udah sampai di airport kita langsung ke penginapan, langsung check in, istirahat dan lain-lain karena kita penerbangannya itu dari subuh udah check in kali ya. Jadi Dari butuh subuh istirahat udah sebentar. Habis itu kita langsung brunch alias makan siang. makan siang ya, breakfast lunch ya, Ya, di apa ada satu brunch? kali. Ya sekaliin lah ya. Sekali. Nah ini kita Karena kalau mungkin sore sekitar jam 5 kita baru keluar. jam 5 kita keluar ya, jam 3 jam 4 lah ya, jam 4 lah ya. Nah, kita baru keluar jadi kita makan dulu biasanya datang-datang itu kita istirahat langsung makan kemarinnya. Ya, Nah, enak. Dan di sekitaran kalau kalau kita nginap di downtown itu sekitaran penginapan itu banyak tempat makan. Nah, kalau yang non muslim gitu kan itu Bebas. banyak banget tuh gitu kan tempat makan enak. Nah, yang muslim gitu kan ada satu tempat makan halal, ada beberapa sih ya yang certified halal itu ini salah satunya Baghdad ya. ya. Nah, di situ ya yang muslim friendly juga banyak. Gampang kita menemukannya ya. Nah, kalau yang tidak kesulitan dengan makanan bisa makan apapun, ya teman-teman bebas tuh banyak pilihannya karena kita nginep di downtown biasanya ya. Nah, itu kalau abis makan kita biasanya keliling ya. Keliling. Jalan-jalan sekitar Jalan-jalan sekitar City penginapan. City Hall. Oh iya. Ini area City Hall. Ini area City Hall nih, teman-teman nih. Jadi ngorea banget lah gitu. Ngorea banget. Nah, ini area City Hall. Biasanya kita keliling-keliling lah, jalan-jalan, take a picture gitu kan, ngambil foto yang bagus itu kan. Menikmati suasana anak muda di sana kayak gimana gitu. Ya bener. Day life-nya kayak Daily gimana. life-nya anak-anak Korea di sana kayak gimana sih, anak-anak muda gitu kan. Kebetulan kita nginep di downtown itu. Area-area pertokoannya di sini banyak banget ya pertokoannya. Rame. Mungkin Rame. kalau untuk Seoul ini hampir mirip sama Hongdae kali ya karena Sama banyak Hongdae, anak muda ngabisin waktu di sana nongkrong, ngopi, jajan, makan dan lain-lain. Oh, banyak kafe, banyak kedai kopi, banyak apa? Toko kosmetik gitu kan ya. Iya. Oh, ini deket Oh, toko penginapan ini. kosmetik ya. Toko kosmetik itu berjejeran di Jalan situ. kaki dari guest house. Jalan kaki dari guest house sudah bertaburan lah ya toko kosmetik di sana. Nah, habisnya ini Jung'ang Road Shopping Street ya. Chung'ang ya. Abis kita makan mungkin sekitar sore. Sore ya. Iya sore mungkin setengah tujuhan kita setengah tujuh. lanjut karena di sana belum maghrib ya maghribnya. Maghribnya jam 8. Jam 8. Oh, jam 8 ya. 8. Maghrib di sana jam 8, teman-teman. Jadi setengah 6 kita langsung ke Jung'ang Road. Kita ke tempat terkenal di sana yaitu fish marketnya atau traditional marketnya namanya Dongmun Market. Jadi kita langsung ke sana ngeliat-liat dan gak jauh dari sana ada Jung'ang Shopping Mall. Ada Jung'ang Shopping Mall ya. Jadi Dongmun, Jung'ang itu dalam satu area ya. Ya, Dongmun, Jung'ang. Jung'ang dalam satu area. Nah, biasanya di sana kita hari pertama kita itu beli oleh-oleh langsung ya. Hari langsung pertama udah oleh-oleh. dagang oleh-oleh ya. Karena Ya. schedule kita padat. Karena biar nanti besokannya bebas jalan-jalannya tuh. Ya. Jadi kalau mau cari-cari oleh-oleh itu di hari Hari pertama pertama. langsung gitu kan. Langsung Hari belanja. pertama kita langsung belanja lah. Kita cari oleh-oleh yang murah meriah. Cari ini di Jung'ang Road itu ada apa sih? Jung'ang Road itu ya kayak tempat sebetulnya Jeju ini nggak sama kayak mana-mana tempat belanja gitu karena lebih banyak wisata alamnya yang keren-keren. Jadi memang terpusat sumber shopping itu tempat shopping itu ya ini Jung'ang Road sama Jung'ang Dongmun. ya. Nah, itu Bahkan biasanya nih ya peserta itu di hari terakhir dia pengen balik lagi ke sini gitu untuk belanja. Nah, untuk fashion sendiri lebih murah di mana sih? Seoul apa Jeju? Untuk fashion mungkin Seoul lebih banyak ya. Kalau di Jeju ini lebih ke kayak coklatnya atau bahan-bahan Makanan ya. makanan iya. Makanan. Cemilannya yang banyak
Dan terbuat dari buah. Kosmetik, tapi kosmetik banyak ya. Kalau Toko kosmetik tuh sama, ya, di mana-mana mau ada Sol, nih. mau Jeju sama aja. Oh. Etutnya banyak, Innisfree-nya banyak. Sebutin semuanya nih, udah nyebutin merek. Natur Republik banyak. Natur Republik. Apa? Ari tahu mau Olive yang banyak pokoknya. Ya, harus sebutin semuanya biar nggak disangka endorse, tidak nggak no endorse ini No nggak pakai endorse. Hari pertama biasanya kita itu ke Jungang Road cari oleh-oleh. Next day-nya istirahat ya, habis itu istirahat. Sampai ke penginapan sekitar jam 10-an. Jam 10 jam 11 kadang ya. Masih karena bis terakhir nggak terlalu malam juga. Jadi harus cepet-cepet pulang karena besok dijemput jam 9 pagi. Paginya ya, kita besok paginya. Nah, ini day 2 ya. Day 2 kita biasanya ke South Coast. Itu tergantung sih ya. Jadi Tergantung. kalau kita, nah ini dia kalau misalkan traveling ke Jeju itu pengen dapat semua tempat, kita harus pintar-pintar nih ngambil destinasinya. Jangan sampai kita muter-muter ya. Ya. Nah, misalkan kita mau ambil selatan dulu atau ngambil utara dulu, apa ngambil timur dulu, barat dulu. Nah, itu harus pintar-pintar. Jadi kita nggak keliling-keliling. Betul. Entah itu mau pakai van, entah itu pakai kendaraan umum, bener ya? Ya. Nah, jadi enak tuh. Nah, biasanya kita pagi-pagi itu dijemput sama van. Nah, di Jeju ini kalau banyakan gitu ya, enaknya naik van, benar nggak? Ya, nggak banyakan juga sih, minimal 3 orang juga berangkat ya. Kemarin pernah ya 2-3 orang gitu Iya, berangkat 2-3 kita. orang berangkat. Nah, enaknya kenapa enak naik van kan? Naik Atau van. taksi gitu kan? Ya. Sebetulnya ini salah satu opsi kalau teman-teman ada beberapa lebih dari 2 orang atau lebih dari 3 orang, lebih bagusnya pakai taksi guide. Karena pertama di sana itu kendala bahasa. Kadang-kadang nggak semua orang atau supir taksi juga mau ngangkat orang asing gitu Iya, ya. udah ya kata-katanya. Susah ya. Susah. Karena mereka nggak mau pusing gitu. Jadi harus pakai tersertifikasi Asik. guide-nya. Guide-nya sertifikasi. Hari pertama kita biasanya ini gue Om Riz Tonseli Beach, namanya agak susah tapi tempatnya keren. Gue susah nyebut namanya tapi tempatnya ini keren. Pokoknya ini keren tempat pembuatan garam gitu. Ini macam tempat pembuatan garam ya? Ya, cuman memang ini pantai yang Instagramable. Kita nggak bisa ya benar. main air, tapi bener-bener keren banget. Instagramable, nggak bisa main air tapi di sini view-nya bagus banget ini buat ngambil foto-fotonya. Nah, ini kita ambil beberapa pics batu hitam. Nah, ini lihat belakangnya pemandangannya, wih, mantep lah. Jadi kalau teman-teman Instagramable Ini termasuk banget ya. termasuk favorit dan maksudnya must visitnya. Mas visitnya Jeju ya. Nah, ini juga salah satu. Pagi-pagi enaknya ke sini. Cuacanya masih bagus, masih adem. Nah, pagi-pagi ini keren. Nah, setelah dari situ biasanya kita lanjut ke Osulok ya, Tea Museum. Nah, Tea Museum. Hari pertama itu kita biasanya ke Tea Museum. Ngapain yang di sini yang? Di sini sebenarnya lebih ke kayak mereka punya green tea, yang paling khasnya itu green tea tapi dia taste-nya karena Jeju itu khasnya dengan orange-nya, jadi rasa jeruk gitu deh. Pokoknya enak banget deh. Dan kita bisa coba meskipun nggak beli ya, karena memang harga tea-nya tea premium, tapi enak banget. Meskipun di Indonesia juga banyak teh, tapi di sana yang khasnya adalah jeruknya itu, jeruk Jejunya itu. Nanti kita kesana bisa ini. Bisa cobain kayak gini. Nyobain nih gratis nih, nyoba-nyoba tehnya nih. Ya kalau mau beli boleh ya, silakan ya. Boleh banget. Kalau mau beli. Nah, foto-foto juga di kebun teh gitu kan ya. Nanti bisa. Nah, ini ada tea premiumnya. Nongkrong-nongkrong ganteng. Kalau cewek cantik, kalau cowok ganteng ya kan. Nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol di sini. Enak banget suasananya, enak banget. Enak banget Suasana alamnya enak banget, udaranya enak banget di sini. Nah, nggak jauh dari situ ini ada Innisfree nih. Innisfree ya. Innisfree ini salah satu kosmetik brand terkenal di Korea yang ternyata dia sumber semua pembuatannya itu dari Jeju. Gitu. Jadi maskernya dari pokoknya dari kalau yang cewek ini pasti tahu nih. Dari alam Jeju. Mungkin teman-teman yang nonton lebih banyak tahu tentang Innisfree atau lebih banyak coba produknya mungkin. Iya, kalau cewek-cewek. Nah, di sini juga bisa ada activity ya. Kalau waktunya cukup gitu kan. Biasanya kalau winter mungkin. Kita punya kegiatan winter. Kalau winter karena kan activity luarnya dia agak kurang karena terlalu dingin. Kita biasanya pas winter itu coba bikin sabun di sini. Asik banget tuh kayaknya tuh. Do it yourself sabun. Pernah ada di vlog ya, di video ya. Harus nonton. Nonton aja videonya tuh. Di situ ada. Ini di Innisfree masih. Innisfree ya masih ya.
Nah, lanjut dari situ kita ini Dragon Head Coast, kepala Yongmori. naga, Nah, Yongmori ya Yongmori, bahasanya. iya. Nah, Yongmori. ini pantai lagi ya? Ini Pantai pantai, karang ya? ini pantai, tapi dia punya kayak tebing, bukan koral ya. Pokoknya bagus banget karena dia terbentuk alami dari vulkanologi karena memang Jeju itu banyak gunung merapinya sih sebenarnya. Cuma Gunung sekarang apa? udah nggak aktif. Nah, ini Dragon Head Coast, ini keren banget loh. Mm-mm. Jadi nanti kita turun ke pantai. Nah, di pinggir pantai itu Menyusuri gitu. menyusuri Pinggir pantai, pantai. tapi di sampingnya di depan pantai di belakang ini karang-karang kayak gini. Teman-teman lihat, ini karang apa sih namanya ya? Iya. Cuman tebing, keren, tinggi Tebing. banget. Jadi epic banget. Kalau misalkan ngambil foto di situ atau misalkan kameranya bagus itu, wah bakalan keren banget, epic banget lah pokoknya lah. Nah, di situ Dragon Head Coast. Jadi nanti kita muterin gitu, sepanjang sepanjang bibir pantai itu. Dan kalau mau ada juga sih tukang itu ya, tukang apa tuh namanya? Apa ya, tukang Makanan itu. sashimi atau hasil seafood Hasil yang mentah. seafoodnya Korea mentah ya. Oh, kalau teman-teman Kalau berani. kalau berani itu boleh dong nyobain. Makan tuh. gurita mentah Makan atau abalon mentah. abalan mentah. Wih, berani nggak tuh. Nah, lanjut nantinya kita ke Teddy Bear Museum ya. Nah, ini Teddy paling Bear. favorit nih. Ini juga paling favorit. Nah, kalau nggak salah di dunia ini cuma ada 2 ya. Sebetulnya Teddy Ada Bear berapa? Museum ini di Seoul ada, Di Seoul tapi ada ya? yang paling terkenal dan yang paling pengen dikunjungin itu Teddy Bear Museum yang ada di Jeju karena dia lebih lengkap Lebih koleksinya. lengkap koleksinya Teddy Bear Museum ya. Lucu banget, ini lucu banget. Lucu-lucu ya, teman-teman. Teddy Bear ini kayaknya harus datang tuh, gitu kan. Nah, ini waterfall Cheon Jeon, nama-namanya emang susah. Choncheon. Nah, itulah gitu kan. Waterfall, air terjun. Nah, ini juga keren banget nih ya. Iya. Nah, jadi nanti kalau di tempat ini kita akan mengunjungi ada tiga titik di waterfall ini. Yang satu ini. Nah, ini yang paling atas ya. Yang Iya. awal. Nah, ini lihat kalau teman-teman lihat ini airnya keren deh, tapi nggak boleh berenang ya padahal. Gak boleh. Duh, ini airnya pengen nyemplung banget, saya nggak Iya, tahu itu kenapa rasanya nggak. pengen nyemplung. Rasanya pengen Saking nyemplung. beningnya. Saking beningnya, hijau bagus itu bawahnya sampai kelihatan. Nah, ini no Photoshop ya, nggak pakai edit nih. Ini video ini. Nah, ini nggak pakai edit tuh keren banget tapi ya. Iya. Nah, ini keren banget. Ini ada 3 titik. Ini yang pertama, yang keduanya di bridge gitu. Nah, Pokoknya di sini Instagramable banget. ini Instagramable banget. Ini batuannya juga terbentuknya alami gitu. Nah, batuannya keren gitu kan, airnya juga keren banget ini. Jadi teman-teman foto-foto Cuman di sini. dilarang berenang aja karena katanya bisa serangan jantung. Saking dinginnya. Dingin atau gimana tuh? Iya. Kalau musim panas boleh nggak ya? Kayaknya nggak boleh Nggak juga. boleh juga ya musim panas. Ini keren banget ini airnya pengen nyemplung tapi nggak boleh nih, sayang banget. Aduh, gitu. Nah, ini juga masih di area waterfall ya. Ya, Jadi area waterfall. ada 3 titik nanti yang akan kita kunjungi, yang kita kunjungin kemarin di sana tuh. Ini salah satunya ini waterfall ini. Nah, nextnya ini yang ke viewpoint ya, Ya. halasan ya. Jadi sebetulnya halasan ini mungkin untuk teman-teman yang suka trekking itu terkenal banget. Cuman untuk yang nggak trekking, kita bisa menikmati halasan ini dari ketinggian 1100. Di sini adalah akses terakhir untuk mobil bisa sampai ke situ. Oh ya, jadi ini viewpoint ya, salah satu titik viewpoint. Kemarin waktu spring itu kebetulan kita kesananya sore, itu masih ya waktu saya ikut kemarin itu luar biasa Langsung ya. dingin. Jadi langsung dingin banget itu waktu spring itu. Tapi kemarin katanya waktu summer kesini juga ya. Oh, waktu summer jelas banget Jelas kelihatannya Iya. keren ya viewnya ya. Iya, Indah kelihatan banget ya. Wow, ini viewpoint. Jadi nanti teman-teman yang pengen lihat halasan itu kayak gimana dan penasaran, Iya. itu bisa kita kunjungi sini. Jadi pas hari pertama tuh teman-teman rutenya seperti tadi ya, dari pagi pantai ke Teddy Bear dan lain sebagainya. Nanti terakhir ini sore ke sini. Nah, ini sore view-nya bagus banget. Waktu summer kemarin ya. Nah, itu hari pertama tuh. Hari pertama kita biasanya terakhir di situ. Hari Kita ketiga ke arah bawah dulu. Kalau ke arah tadi bawah. hari Tadi pertama hari tuh arah ke bawah ya. Iya. Nah, ini ke arah Ke arah atas. ke arah atas. Nah, ini hari ke arah atas. Hari ketiga nih kemarin nih kita nyobain cultural experience. Jadi ada beberapa tema ya kalau jalan-jalan ke Jeju ya. Nah, dan kebetulan yang asik-asiknya itu tema pertama tadi kita ke arah pantai. Iya. Tema kedua sebetulnya ada pantai lagi ya. Iya. Tapi di sini juga nanti kita
ada karakter experience. Belepotan gua namanya. Nah, experience Pokoknya lebih juga. ke apa sih, ngenalin Ah. tradisional di sana, cerita historinya mereka gimana. Nah, ini seru juga nih. Nah, dan ini arahnya sebaliknya ya, Ya, berlawanan arah sama arahnya. Nah, ini dia pinter-pinternya kita bikin itinerary. Nah, apa gimana bacanya sih? Hamdok Beach. Hamdok Beach. Ke pantai lagi. Nah, ini keren banget juga pantainya, lihat teman-teman nih. Kemarin Di rame belakang. lumayan Oh, pas kemarin ramai summer pas itu. summer ya. Oh, Iya. summer lagi rame-ramenya. Waktu spring kemarin kita kesini. Waktu spring saya ikuti nih, di sini nggak rame, nggak terlalu rame. Ya Nggak secara terlalu banyak orangnya orang. nggak terlalu banyak orang gitu kan. Dan tapi waktu summer banyak orang. Banyak banget sampai ada mobil camp gitu. Tapi kita bisa berenang kalau di sini kan ya. Bisa berenang. Bisa kalau Di summer bawahnya pada berenang malah kemarin. Kemarin Jadi pada berenang, ya? dipakai batas gitu, terus orang pada ngecamp gitu, jadi pada nginap di mobil. Oh iya, itu tuh fan camp tuh aku Itu penasaran banyak tuh banget gitu di tuh. parkirannya, banyak banget. Oh, itu yang camp Ada fan yang itu penasaran. Ini ada juga yang pantainya camping indah dan banget. lain-lain. Jadi di Jeju itu pantai-pantainya keren-keren dan indah-indah dan plus Instagramable. Keren bener, swear. Gak usah pakai filter. Gak usah pakai filter. Kayaknya kalau teman saya bilang gitu, kok kayak lukisan ya gitu kan. Iya, Itu bener, itu beneran gitu kan, asli. Nggak usah pakai filter juga keren di sana. Nah, ini ini mobil-mobil ini kan ya. Iya benar. Kemarin camp-camp, waktu Ya, spring itu ini nggak nggak terlalu ada. penuh. Nggak Ada. ada. Ini aku ambil. Ini ada, tapi nggak terlalu penuh orangnya. Iya, nggak ada kemarin orangnya. banyak ya, nggak ada orangnya. Tapi kalau pas summer kemarin itu rame banget. rame itu, kayaknya susah nih kalau ngambil fan ini, kayaknya harusnya yang pas spring gitu kan ya. Iya. Autumn. Kalau summer ini pasti full ini. Susah, harus jauh-jauh hari nih kalau fan ini nih. Ini nggak bergerak, ini penginapan. Jadi satu fan ini. Mm-mm. Nah, ini orang bisa sewa satu van itu buat nginep di situ. Jadi kamar. Nah, ini Kita keren ya. bisa main-main. Kalau kemarin nggak ada yang main, kalau pas summer penuh. Penuh banget ya. Oh, kalau summer itu orang pada berenang ya. Ya. Nah, nanti Agustus juga masih summer ya. Agustus masih ya, summer kan ya? late summer. Late summer. Nah, Agustus summer kita juga ada trip nanti bulan Agustus, tapi udah full ya. Ya. Udah full. Nah, nanti bisa nih main-main. Summer asik. Ya kan keren. Nggak pakai filter nih. Jadi nggak pakai filter, fotonya emang keren ya. Iya. Nah, kalau pasangan itu ke Jeju kayaknya Prewed kayaknya cocok. prewed deh. Jangan prewed lah, post Prawet. Perawat tuh. Setelah nikah Oh maksudnya. iya, ya. Habis kawinan gitu ya. Habis nikahan, honeymoon. Honeymoon. Oh. Ini kalau Honeymoon bawa langsung pasangan foto-foto. Foto-foto gitu ya. Ini honeymoon keren nih di sini nih. Nah, honeymoon. Jika ini masih dia hamdok ya. Bu dokter. Ini hamdok, masih hamdok. Masih hamdok. Soalnya keren banget ya ngambil foto. Masih hamdok. Banyak spot foto bagus. Jadi setiap titik kayaknya tuh Jeju itu tiap titiknya tuh kalau nggak ngambil foto gimana gitu ya. Iya. Pokoknya keren lah. Masih hamdok. Gue gila deh, masih hamdok. Dia ombaknya nggak terlalu kenceng juga sih. Jadi kalau buat main-main sama anak kecil juga seru aja. Seru ya. Nah, nextnya abis dari hamdok kita ke Songsang Ilchulbong. Favorit kamu nih kayaknya. Favorit. Ini adalah salah satu tempat favorit saya kalau Ke Jeju. ke Jeju gitu kan ya. Ini salah satu favorit tempat. Kenapa ini keren banget? Pertama saya suka yang Wonder yang Wonder. Nah, ini adalah masuk ke New Seven Wonder. Iya. Jadi tujuh keajaiban dunia yang baru, Songsang Ilchulbong ya. Apa sih Songsang Ilchulbong bahasa Inggris itu? Songsang Ilchulbong. Kalau bahasa Indonesianya lah Sunrise ya, Sunrise Peak gitu kan. Sunrise Peak ini. Jadi orang setiap tahun baru gitu berlomba-lomba mengejar sunrise di tahun gitu deh pokoknya ini cerita sejarahnya. Ini salah satu tempat yang paling keren yang saya paling senang. Nah, dari atas ini view-nya luar biasa keren banget. Jadi di atas view ini area apa sih? Itu ya area Sogowipo apa ini? Enggak, Bukan ya, salah ya. Bukan ya. Aku bukan Sogowipo, tapi pokoknya ini dari atas ini view-nya keren banget. Itu di teman-teman di sini itu lihat bisa laut langsung itu ke desa apa kota ya, pokoknya mah ada pemukiman lah di situ lah ya. Dan ini view-nya keren banget, luar biasa. Jadi kalau ke sana pastikan naik sampai atas deh gitu. Naik sampai atas, saya saranin naik sampai atas. Kecuali summer ya. Kalau summer nggak mungkin kayaknya. Tapi kalau kuat naik aja. Terlalu panas. Soalnya view-nya itu luar biasa gitu kan. View-nya aku suka view-nya di sini. Mungkin kalau autumn atau
Autumn. spring deh. Spring ya. paling cocok deh. Spring cocok, autumn juga kayaknya cocok banget. Cocok banget. Nah, jadi pas cuacanya adem, naik ke atas. Naik Harus itu kuat ya. harus kuat Harus stamina, semangat. siapkan stamina dan kuat, tapi terbayar pastinya. Iya, Nah, itu kalau Harus sampai naik. atas terbayarkan, harus naik gitu. Tapi late summer juga masuk sih. bisa sih. Masuk late summer. Iya. Iya, summer akhir itu mau ke autumn, naik aja ya. Iya. Oh, itu seru. Terbayarkan. Ini pemandangannya, view-nya luar biasa. Nah, ini view-nya dari atas. Nah, jadi pas di sisi sebelahnya itu kita bisa ngelihat laut dan pemukiman dan perkotaan. Dan kalau di sebelahnya lagi ini laut lepas ya. Laut lepas. Oh, laut lepas ini luar biasa ini. Dan kalau katanya Mr. Beck bilang kalau cuacanya super clear dan pakai teropong itu bisa ngelihat Jepang. Itu kalau cuacanya lagi super clear itu kita pakai teropong tuh ada kecengan Bisa lihat Jepang. Kita bisa lihat Jepang. Nah, ini masih di Songsang Ilchulbong, ini belakangnya luar biasa, keren ya kalau fotonya. Naik ya gitu. Naik ya. Lu naik ya gitu ya. Lu naik ya. Ke Jeju ya. Naik ya. Musim Jeju. Di Jeju itu yang keren musim bunganya ya. Setiap musim punya ciri khas sendiri. Iya, tiap musim itu punya ciri khas sendiri dan punya bunga sendiri tumbuh tiap musim ya. Iya. Waktu kemarin kita spring, waktu saya ikut itu yang lagi tumbuh itu kanola. Ya, kanola. Kuning di mana-mana, itu bunga kanola. Keren banget, indah banget, cantik banget. Kuning di mana-mana. Nah, waktu summer bulan apa kemarin? Summer kemarin Summer itu Juli sunflower ya. Juli ya. sunflower sama hidrang. Sunflower sama hidrangnya. Sunflower keren semuanya, kuning di mana-mana. Nanti tiap bulan subur kali ya tanahnya Jeju. Tanahnya subur kayaknya. Semua tanaman kok tumbuh. Tanah vulkanik soalnya kan. Iya. Itu bagus banget. Tiap musim itu dia punya ciri khas. Dia punya bunga yang yang masing-masing, punya bunga masing-masing unik. Nah, unik banget. Nextnya adalah kita biasanya ke Songeup. Gimana ngomongnya? Songeup Village ya. Jadi Songeup Maeul kalau bahasa Koreanya. Songeup Maeul apaan ini ya? Songeup Maeul ini dia kampung sekitar, jadi kampungnya cukup lumayan besar gitu, dan ini memang untuk pengunjung bisa belajar dan ngelihat gimana sih rumah-rumah mereka zaman dulu. Gitu. Rumah-rumah penduduk Jeju ya? Iya. Yang masih bertahan sampai sekarang dan masih ditempatin gitu loh. Masih ditempatin asli ya. Ditempatin. Nah, ini yang di belakangnya ini rumah ya. Rumah. Jadi nanti di sana ada ini kita masuk rumahnya ya, belajar budayanya, masuk gitu. Perkampungan, masuk kampung. Dan ada yang ngejelasinnya gitu, ada guide-nya gitu. Ada, dan itu free ya. Free, luar biasa loh. Itu guide-nya itu free gitu. Nanti biasanya sih kalau untuk masuk ke Songeup ini mereka kan bikin jadi free, nggak usah harus ngasih bayar atau apa, tapi mereka nawarin produk asli buatan mereka, tapi itu nggak maksa. Itu bisa beli, bisa enggak. Ya. Jadi setelah tour biasanya itu untuk masuknya guidingnya free, tapi setelah tour biasanya mereka akan memperkenalkan produk-produk aslinya Jeju, buatan asli dari desa gitu kan. Yang itu kalau dibeli di luar itu harganya bisa melonjak lagi gitu kan. Tapi karena ini belinya langsung di tempatnya, harganya jauh lebih murah gitu kan. Waktu kemarin aku beli omija. Gitu ya. Omija enak. Omija enak ya. Apa sih itu teh bukan apa ya? Omija itu dia kayak minuman aja sih. Tapi mereka bilangnya minuman. Apaan tuh? Goloprak. Kaget saya itu. Minuman. Omija. Cuman memang Songeup Village ini ternyata ada beberapa spot untuk menerima tamu gitu. Jadi nggak semua juga. Tapi ya harus ke Songeup. Songeup Village ini keren. Ini saya suka juga. Nah, nanti kita dikenalkan gitu kan apa sih budayanya Korea gitu kan, budaya Jeju khususnya ya. Budayanya mereka gitu kan, kehidupannya zaman dulunya kayak gimana dan sekarang kayak gimana gitu kan, apa yang mereka lakukan untuk hidup, untuk makan gitu kan, mencari nafkah dan lain sebagainya. Pokoknya ini cultural experience yang luar biasa banget. Ini salah satu tempat yang saya suka juga ini. Paling top juga nih aku suka ini. Songeup Folk Village. Nah, ini masih di seputaran desanya. Ya, ini bisa foto-foto khas banget gitu kan. Ini rumah di belakang itu rumah penduduk ya. Dan ini rumah penduduk asli. Masih ditempati tapi bangunannya masih jadul gitu. Jadul, tradisional, itu cuma batu-batu ini, batu ditumpuk gini kan ya. Nah, ini keren banget nih Songeup.
Nah, ini Ya nah terkenal juga Henyo. terkenal Henyo ya. Nah, orang Oh jadi gini gimana coba ceritanya ceritanya ini kalau nih. di Kalau di Jeju Jeju ini. laki-laki tuh raja, jadi nggak Raja. boleh kerja, nggak boleh apalah, pokoknya harus enak gitu makan disuapin. Yang kerja itu perempuan. Luar biasa kan gitu kan. Yuk kita pindah ke Jeju yuk coy. Zaman Aduh, dulunya. zaman dulunya. Nah, mungkin zaman sekarangnya udah beda Jadi lagi kayak lah ya. gini contohnya ngambil air ke gunung. Jadi mereka kan nggak punya air bersih gitu kan, karena susah sumber Air, airnya nggak sumber ada. air kan ya. Nah jadi mereka harus ke Gunung Hala ngambil air segini. Ini kurang lebih 20 kilo Jadi katanya. cewek yang ngambil Cewek yang ini ngambil ya, air. cewek yang ngambil air pakai gentong. Gue luar biasa. Naik Ambilin gunung. air yang naik gunung. Ke gunung. Dan Kalau itu nggak sekarang- deket loh ya. Kalau sekarang mau Naik ganti gunung. galon laki-laki Sekarang aja ganti ya. galon. Nggak usah. Nah, Gitu. nah itu Setelah- biasanya hari pertama terakhir itu ya biasanya. biasanya ya. Enggak sih ya kalau Ya, sore pokoknya ya habis hari- itu ya. ya, habis Cuman itu- itu mas visitnya lah kita. Biasanya kan kita fan itu selesai jam 6. Nah, habis itu dia free time. Nah, setiap free time itu kadang ada ya, kadang kita ke Lotte Mart atau E-Mart atau next day-nya jam 6 selesai tour, biasanya kita ke Dongmun lagi. Dongmun lagi. Karena oleh-olehnya kurang. Kalau airnya kurang biasanya. Coklatnya kurang. Nah, itu coklatnya pulang. Dan hari keempat pun ini biasanya 4 hari 3 malam biasanya kan ya. Ya, Nah, dan hari keempat pun free time free sampai time, jam 12 karena kita menuju ke bandara itu jam 12 untuk bisa check-in jam 1. bisa check-in jam 1. Nah, itu dia teman-teman. Nah, itu padahal tadi itu ada beberapa destinasi yang kita potong karena misalkan teman-teman nanti ke sana dengan menggunakan public transport atau transportasi umum, Susah untuk dapat semua tuh. susah untuk dapat semuanya. Makanya tadi kita beberapa ada yang kita potong. Nah, kalau rame-rame itu asiknya itu sewa van gitu kan. Jadi karena kenapa? Sharing cost jadinya. Sharing cost jadinya ya kalau rame-rame itu. Nah, itu kenapa? Karena di sana transportasi itu nggak kayak di Seoul ya. Kalau di Seoul gimana? Kalau di Seoul kita ada subway, ada banyak banget jenis-jenis transportasi dari satu tempat ke tempat lainnya gitu. Tapi kalau untuk di Jeju sendiri, cuman ada bis dan taksi, dan bis itu kadang-kadang kita nunggunya lama. Jadi kalau kita udah selesai mau ke next destination gitu, kita harus tunggu bis gitu, dan itu cukup memakan waktu kita yang sangat gitu. Cuti kita kan nggak banyak gitu. Nah, Jadi kalau teman-teman yang waktunya dikit itu susah ya kalau Udah. mau ngambil semuanya ya, Semuanya. kecuali spare waktu sekitar 7 minggu sehari 7 minggu ya, 7 hari ya, 7 Iya. 7 hari 10 hari lah ya. Kena Iya. semuanya ya kalau mau pakai public nyantai, transport tapi tetap nyantai. aja kayak Kalau- nggak kayak di kita yang ada sewaan motor atau apa, itu nggak ada pilihannya. Kalau nggak taksi habis, makanya berangkat rame-rame bareng-bareng itu lebih baik untuk sewa van. Ya benar-benar. Jadi sharing cost, karena kalau nggak ya tetap aja mahal jadinya. Mahal jatuhnya ya. Nah, jadi kalau sendiri itu kalau nggak punya waktu yang panjang itu sebetulnya bisa ya. Cuman agak apa ya? Kurang aja Agak destinasinya. destinasinya bakalan sedikit karena untuk mengejar dari satu tempat ke tempat lain itu kalau naik kendaraan umum khususnya bis, karena nggak ada kendaraan lain selain bis dan taksi, dan kadang taksi pun nggak mau nerima ya kalau ini. Kadang taksi Bahasa pun ya. kendala bahasa sih yang jadi masalah. Jadi Jeju ini karena mungkin belum Seoul mungkin lebih banyak yang bisa wisatawan bahasa udah sering ya. Inggris gitu. Tapi kalau Jeju sendiri mereka masih limit aja sih. Kadang supir taksi ngusir kita gitu karena nggak ngerti apa yang kita maksud atau tujuan kita kemana. Jadi nggak mau ya, pusing nggak mau sebenarnya. pusing gitu kan ya. Nah, kadang masih seperti itu gitu kan. Cuma naik bis pun lama nunggunya. Iya. Nah, jadi kalau sendiri dan waktunya sempit, cari teman grup, oke? Nah, ini day 4 tuh biasanya Persiapan pulang. pulang sore ya itu ya. Ya, penerbangan pulang dari Jeju itu jam 3.00. Nah, Jadi biasanya sekitar jam setengah 1 atau jam 1 counter check-in udah dibuka, dan jam itu. 12 hari kita 4 pagi-pagi biasanya kita keliling aja masih dan keliling. deket Kadang-kadang sampai setengah 12 itu masih free time, masih keliling-keliling gitu. karena dari penginapan yang biasa kita pakai itu Ke dekat pertokoan banget. tuh deket banget. Gitu, dan ke mana? Ke airport juga deket banget ya. airport juga Jadi nggak terlalu terburu-buru gitu kan. Jadi sampai siang itu kita masih keliling-keliling cari-cari. Kalau cewek cari kosmetik dan lain sebagainya, cari fashion, cari baju. Atau masih nongkrong-nongkrong gitu kan. Kalau saya suka nongkrong-nongkrong dari pagi sampai agak siangan itu nongkrong di kedai kopi gitu Atau kan ya. masih ada waktu buat foto-foto atau apa gitu. Nah, ada Masih foto-foto. waktu. Nah, gitu. Nah, itu teman-teman tadi itinerary yang biasa kita pakai kalau kita open trip hosting open trip. Jadi kita hosting open trip itu tiap bulan. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau ke Jeju bisa deh silahkan pakai itinerary tersebut.
itu biasanya kita kalau ada orang konsultasi itinerary kita charge loh. Itu satu itinerary kita charge 500.000. Dan ini teman-teman bisa pakai dengan free gitu kan. Silahkan pakai, gunakan itinerary tersebut untuk teman-teman keliling. Nah, dan tiap bulan kita hosting open trip ke Jeju. Jadi itu emang itinerary yang sudah terbukti efektif, menyenangkan. Tinggal ikutin aja gitu kan ya. Tapi ini fix banget sih, enggak juga ya itinerary-nya, depend on situation everything gitu gitu. kan. Depend on Jadi situation. maksudnya enggak oh pasti gitu. Enggak. Kadang kita juga ngasih itinerary yang tidak terduga jadinya. Itinerary kadang kita pakai itinerary kejutan. Nah, itu dia. Nah, itu yang biasanya kita pakai dan itu Ya. udah kita atur sedemikian rupa sehingga kita nggak harus bolak-balik muter-muter Betul. jalan ya. Dan itu kita kasih gratis free untuk teman-teman. Biasanya kita charge untuk konsultasi itinerary itu 500.000 per 2 jam gitu kan. Jadi 2 jam kita aturin itinerary teman-teman, Gak itu kita gampang loh charge bikin 500.000. Nah, itu silakan teman-teman pakai. Nah, tiap bulan kami hosting open trip ke Jeju Island. Ya. Nah, ini tiap bulan. Jadi tiap bulan dan itu biasanya kita bikin cuman grup kecil. Kami selalu traveling dengan grup kecil. Karena kenapa? Karena lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan. Lebih Biar akrab. akrab. Gampang koordinasi ya. Kadang kan kalau kita terlalu rame kan jadinya crowded juga ya. Pengalaman kita koordinasi untuk trip ala backpacker gitu kalau terlalu banyak sampai 30 apa 40 orang itu agak patunggu-tunggu. Apa itu patunggu-tunggu Ya, bahasa Indonesia? pokoknya nyaman aja sih ukuran. Lebih nyaman lah. Selain memang tiket promonya juga tersedianya nggak terlalu banyak, nggak bisa nyampe 30 orang juga gitu kan. Jadi untuk ukuran grup kecil itu lebih nyaman. Untuk grup itu lebih akrab, lebih nyaman, gampang koordinasinya, lebih menyenangkan. Ya asik. Dan datang sebagai klien, pulang sebagai teman. Biasanya gitu-gitu. Gitu kan ya. Jadi kita dapetin teman baru di sana. Ya, lebih akrab, lebih asli, lebih gampang koordinasi. Nanti kita jalan-jalan bareng-bareng biasanya ya. Ya. Ke sana ke sini bareng, makan bareng dan lain sebagainya. Dan jika kamu termasuk traveler yang senang punya teman baru, senang bertualang, fleksibel gitu kan, nggak ribet gitu kan. Karena kita selain cari teman traveler, teman ya gitu, jadi teman juga ya gitu kan, selain cari teman. Jadi kalau kamu senang punya teman baru, senang bertualang, fleksibel, punya jiwa petualang gitu kan ya, dan asik diajak nongkrong gitu kan, kita pengen ngundang nih teman-teman untuk join di early autumn trip. Nah, jadi kita punya early autumn trip tanggal 26 sampai 29 September 2018 ya. Yes. 2018 limited seat. Nah, karena ya teman-teman tahu lah, kita setiap bulan itu kita hosting itu kita limit seatnya. Kita itu sekitar 9 sampai mentok-mentoknya lah 13 orang, tapi kebanyakan kita bikin 9 udah kita close. Aja. Gitu kan. Cukup. Ya. Ini private mini group. Kita nggak pernah bikin yang besar-besar agar yang ikut itu tetap nyaman. Dan masih kerasa jalan-jalannya, asiknya, serunya, santainya. Biar lebih santai lah gitu kan, kita nongkrong. Early autumn trip kita bikin 26 sampai 29 September. Sebetulnya kita punya trip di Agustus ini, Juli, tapi itu udah full. Kita kalau bikin trip itu selalu full. Jadi kan dan yang akan kita buka alhamdulillah ya gitu kan. Dan yang kita bikin nanti selanjutnya adalah bulan September itu 26 sampai 29 September. So, total cost untuk ikut trip ini berapa ya? 6.500.000. Jadi total cost untuk ikut trip ini 6.500.000. Tapi kalau teman-teman daftar sebelum 29 Juli 2019, itu 2018 ya, sorry. typo 29 Juli. Udah kita berpikirnya terlalu jauh ternyata pemirsa. Jika teman-teman daftar sebelum 29 Juli 2018 ya Kak, guys. Nah, sorry itu 2018. Itu total cost cuma 6 juta. Include apa aja yang? Itu jadi untuk tiket pesawat KL Jejunya pulang pergi. PP ya, udah PP udah PP 6 juta udah PP. Terus udah pulang pergi, terus untuk penginapan di guest house di downtown ya? Yes, di downtown. Jadi nggak jauh dari bandara dan dari keramaian. Mantap. Nah, itu biar asik gitu ya di downtown. Ya. Serunya kenapa sih harus di downtown itu nginep? Biar gampang kemana-mana. Peserta juga kemarin ada yang masih keluyuran sampai jam 12 malam karena masih rame. Masih rame. Iya. Iya asik di downtown. Bayangin teman-teman, oke lah kalau misalkan nginep di hotel bintang
bintang 4 apa bintang 3 tapi di Jauh jauh kemana-mana. kemana-mana lah, mau kemana gitu kan. Sewa Nah, taksi susah. sama taksi susah mungkin ini. Nah, kalau di downtown itu Akses. akses number one is akses gitu kan, seru lah. Sarapan di penginapan ya. Nah, untuk sarapan kita dapat simple breakfast. Nanti kita dapat telur, dapat roti, Roti ada ya? jus, kopi, teh, Coffee all the time ya, ya all the time. all the time kalau coffee. Nah, nanti di guest house-nya apalagi ya? Terus airport transfer, jadi teman-teman gak usah khawatir untuk menuju ke airport. Airport transfer bolak-balik pergi saat pergi dan saat pulang itu kita Udah pakai airport transfer, sudah termasuk. Jadi nggak ribet-ribet, nggak pusing-pusing lagi karena udah termasuk airport transfer. Ada local guide dan driver yang berlisensi dan dia fasih bahasa Inggris, jadi kita nggak kesulitan komunikasi sama sekali. Dan ada tour leader dari Indonesia. Licensed ya drivernya, jadi nggak khawatir, nggak was-was gitu kan ada apa-apa karena memang driver dan local guide yang sudah terlisensi. Juga tour leader. Exclude-nya paling makannya. Nah, untuk makan dan tempat masuk wisata sebetulnya makan, tempat waktu wisata. harus teman-teman tahu kenapa ini tidak dimasukkan, kok nggak include aja sih gitu. Teman-teman ini masuknya ke selera pribadi ya. Jadi betul. kalau makan itu mau makan banyak kek, mau makan sedikit kek, teman-teman ya bayar sesuai yang dimakan. Suka makan seafood kek, suka makan ayam, serah gitu. Kalau kita yang nentuin nantinya nggak dimakan gimana? Betul sekali. Dan untuk tuh saya nggak suka seafood. Ayam only. Ayam only. Chicken only ya. Nah, untuk untuk wahana pun seperti itu. Yang pergi spring dengan yang pergi summer Beda-beda. itu beda. Warnanya. Nanti yang winter juga beda lagi. gitu. Makanya nanti disesuaikan lah ya sama musimnya ya. Iya, disesuaikan sama musimnya dan nanti di on the spot aja. On the spot aja. Oke, nah itu dia. Bagasi juga terserah ya. Kebutuhan sesuai ini kebutuhan. Ini juga belum include bagasi. Nah, untuk bagasi sendiri itu juga depend kebutuhan. Terserah kebutuhannya teman-teman. Ada yang butuh 20 kilo sendiri, 20 kilo berdua gitu kan. Ada jadi, yang belanjaannya ada yang banyak. Butuh bagasi. Belanjaannya banyak, just tip-nya numpuk. Just tip. Siapa yang just tip nih itu? Yang suka just tip, siap-siap loh ya. Just tip barang Korea ya. Siap beli bagasi. Nah, itu dia. Jadi untuk total cost sekali lagi ya 6,5 juta atau 6 juta kalau teman-teman daftar sebelum 29 Juli 2018. Oke. Dan ini hanya untuk 9 peserta ya, 9 trip. 9 peserta. Ini hanya untuk 9 peserta. 9 seat saja. 9 seat saja. Nah, cara joinnya gimana? Joinnya teman-teman bisa kirim foto paspor dan data diri via WhatsApp atau Instagram ya, atau boleh Instagram boleh. Pokoknya kirim foto paspor dan data diri, langsung bayar DP-nya sekitar 2,5 juta, langsung dapat tiket ya. Dan lakukan pelunasannya, nanti pelunasannya H-30 1 bulan sebelum. Oke, H-30 maksimal dibereskan administrasinya. Oke, jadi kalem, don't worry, be happy gitu kan. Nah, so jadi teman-teman yang ingin ikut tadi gitu kirim datanya kemana? Bisa kontak langsung ke Instagram saya pribadi di @fajarek gitu kan ya. Dia ini Instagram @fajarek atau di WhatsApp 0819 1062 2932 atau daftar langsung. Nah, daftar langsung di sini nih. bit.ly Jeju September. Nah, teman-teman boleh nanti daftar langsung. Buka browsernya, ketikan bit.ly Jeju September. Nah, di situ bisa daftar langsung di sana di website kami. Adakah? Jadi nanti teman-teman langsung daftar di sini. Jadi kalau misalkan nih takut-takut kehabisan seat ya. Jadi nanti teman-teman bisa daftar di sini. Nah, takut kehabisan seat nih gitu kan karena cuma 9 dan biasanya itu sekitar seminggu biasanya udah full gitu kan ya. Jadi ya kalau takut kecepatan silakan teman-teman daftar dulu di sini. Masukkan ini berangkat 26 sampai 29 September. Klik add to cart, nanti teman-teman akan mendapatkan invoice di email, lakukan pembayaran, nanti WhatsApp data dirinya ke kita. Oke? Nah, itu dia caranya. Grab it fast before while seat last. Oke. Dan sampai jumpa di Jeju Island. Dadah. Oke. Enggak dadah. Sampai jumpa gitu kan. Nanti kita berjumpa di Jeju Island dengan saya atau dengan Ina.
Dan insya Allah untuk selama musim ini sampai winter, Ya. sampai winter nanti ya, Ya. masih kita yang pegang. Nah, jadi insya Allah nanti sampai winter nanti trip-trip di ngetrip.com atau ranseltravel.com itu masih kita yang pegang ya. Tapi mungkin habis Maret 2019 mungkin nanti ada teman-teman kita ya Tuh, tour leader lain yang juga nemenin. berkapasitas yang license gitu kan ya yang akan nemenin. Tapi kalau teman-teman pengen hangout bareng kita, insya Allah lah sampai Maret ini masih kita yang pegang ya. Yes. Masih kita yang pegang, masih kita yang pribadi yang pegang. Nah ini pun untuk kontak WhatsApp atau untuk kontak Instagram, kalau agak slow respon mohon dimaafkan karena kita Listnya lagi banyak. pertama gitu kan yang kontak biasanya banyak, kedua kita lagi di luar ya. Ya. Nah, kebetulan kita ini lagi di Phuket, Thailand gitu kan, sekitar 3 minggu apa sampai 1 bulan lah kita akan keliling di Asia gitu kan. Jadi kalau slow respon mohon dimaafkan, oke? Ya nggak? Nah itu teman-teman, sampai jumpa di Jeju Island. Silahkan teman-teman daftar di bit.ly.jeju September itu, atau langsung kontak kita di WhatsApp dan Instagram. Oke, see you. Bye-bye. Bye-bye, sampai jumpa di Jeju Island. Dadah. Dua kata, wonderful dan sarangi. Nyenengin sih, orangnya asik-asik terutama Mbak Ina, jadi asik cerita yang sangat menyenangkan. Senang banget, Terus? puas, apa ya, berkesan banget, sangat-sangat berkesan. Pokoknya membahagiakan, nggak ada penyesalan sama sekali. Yeay.